Pemberian demi pemberian setiap hari itu pasti kita dapatkan seketik demi seketik walaupun kita tidak menyadari. Kalau lewat Ramadan kali bawa mata bawa mulut bawa tangan bawa apa dia kalau mulut ibu-ibu banyak sumber. Ada malu seketik sampai di mana malu tuh? Ada memberi mudarat malu tuh kawan. Kecek-kecek orang tuh ada malu mudarat. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa ahli baitihi wa zurriyatihi wal ulama'il mutaqaddimin al mutaakhirin was suhada'i was salihin wal arifin was siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan mursyid kita, Tuan Makuto, seluruh khalifah syarifah, kemudian terkhusus kepada seluruh jemaah surau Baru Darussalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hendaknya berikan keberkahan demi keberkahan ke dalam kalbu kita. Kemudian tidak lupa pula kita selalu sambungkan doa kita, baik itu doa bersama maupun doa pribadi, kita sampaikan karena jasa daripada guru kita, yaitu almarhum Abuya Karimuddin Bakih Betuan. Mudah-mudahan hendaknya apa yang telah beliau dapatkan, pemberian demi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup beliau, hendaknya pemberian itu pun mengalir kepada jemaah. Pemberian itu hendaknya mengalir kepada murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Karena bagi seorang guru, gadang hati seorang guru itu adalah ketika muridnya bisa mencapai apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, gurunya berhasil. Yang kedua, senang hati guru. Nah, jadi adab yang kita kaji, adab guru kepada murid, adab murid kepada guru, adab di dalam suluk, adab sesama kawan dan lain-lain. Inti daripada adab itu adalah ketika seorang murid mengerajokan apa yang sudah ia dapatkan dari seorang guru, kemudian istiqomah di dalam amalan itu, basobok denyo apa yang telah disobokan dek guru, sama-sama basobok apa yang telah disobokan dek guru, basoboklah dek murid ko, atau sampai kepada makam yang sudah guru kita sampaikan, maka ikolah orang yang paling disenangi oleh guru. Artinya satu kebahagiaan bagi seorang guru kalau murid tadi bisa sampai kepada apa yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan hendaknya apa yang sudah disampaikan, pemberian demi pemberian dari Allah Ta'ala kepada Abuya kita, hendaknya bercik-bercik itu tuh. Tak kebanyak saketeknya ada hingga tu di dalam kalbu. Amin ya Amin. Nana mano kaji tarikat ko tali betali rantai berantai. Kalau nyoba kait saling berkait pasti ada nanti kait. Kalau nyoba kait tapi tidak ada nan hingga di dalam kalbu kita, artinya kait itu lapeh. Selaginya masih berkait sampai kepada guru-guru silsilah ke atasnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pemberian demi pemberian setiap hari itu pasti kita dapatkan seketik demi seketik walaupun kita tidak menyadari. Kadang orang sadar semua orang muda. Raso-raso gitu badanku biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang jarang bersobok jawab, contohnya misalnya anak yang jauh di rantau, pulang-pulang sekali setahun tengok lagaku amal gini mah. Dan perasaan gitu biasa-biasa. Orang lain yang mencari ada perubahan di dalam diri. Model tujuan di dalam perubahan di dalam kalbu. Rasul itu iko saya kaji nampaknya bang. Tak ada penambahan. Rasul di awal, tapi sebenarnya Allah telah tambahan hari demi hari. Tapi kita tidak menyadarinya. Bila kita sadar,
kita sadar tuh ketika Allah akhir hayat beliau. Yang kita itu Di akhir hayat, insya Allah kita akan merasakan kesadaran. Apa kata Nabi? An-nasu niyamun. Manusia ku lalu sadara. wacoan. Nan jago gini ku anu mendengar pengajian ku lalu gecek Nabi. Ayah membuatnya jago al-mautu. Ketika mati baru jago. Baru sadar yang tentang hakikat dunia kok apa. Kalau gini lalu maka ia tak sadar lah. Rasul-rasul pas rasanya, rasul-rasul senang rasanya itu. Tapi sebenarnya kita sedang terpedaya ada itu. Maka daripada itu yang ingin Ambo sampaikan pada malam hari ini adalah tentang masalah gurur. Untuk mengingatkan diri Ambo sendiri dan kepada seluruh jemaah supaya kita hati-hati tentang gurur. Apa yang dimaksud dengan gurur? Gurur itu kalau bahasa kitanya terpedaya, takicuh. Gurur itu artinya takicuh atau terpedaya. Kata Imam Ghazali, al-ghururu ay ya'taqida li syai'in ala khilafi ma huwa bihi. Itu yang disebut dengan gurur. Gurur itu orang yang meyakini sesuatu, tapi padahal sesuatu tidak model itunya. Itu yang disebut dengan gurur. 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 Lain sama roh. Gurur. Tertipu. Terpedaya. Awak rasoyo duniaku dan sawananya hidup. Padahal sudah dunia ko ada yang akhirat. Maka orang yang menyangka dunia ko lah yang sebenar-benarnya, padahal dunia itu tidak sebenarnya. Orang tadi disebut dengan terkena penyakit gurur artinya atau terpedaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Maka janganlah terpedaya engkau dengan kehidupan dunia, dan janganlah engkau terpedaya dengan Allah Ta'ala dengan beberapa tipuan-tipuan. Pertama, Allah Ta'ala mengingatkan di situ bahwasanya kehidupan dunia kau pasti terpedaya seluruhnya. Kemudian orang pun yang bersama dengan Allah sendiri pun, atau orang yang zikir kepada Allah, orang yang kenal dengan Allah, inya pun terpedaya saja. Maka itu kau kaji sangat halus benar. Kita bisa introspeksi pada diri kita masing-masing. Ambo ingin supaya jangan sampai awak alah pandai-pandai mengaji, kiranya awak tak kicuh dek kaji wak surah. Jadi ada beberapa hal Imam Ghazali membagi kepada 4 hal yang membuat orang itu terpedaya. Yang membuat terpedaya. Ada pada 4 hal orang tadi nyo takicuh, nyo raso nyo lahiyo pada lindak. Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, al-ulama yang pertama. Orang yang pertama terpedaya itu ulama atau orang alim atau orang berilmu saketek banyaknya. Walaupun ilmu kita saketek atau ilmu kita banyak, tetap kita dipedaya di dunia. Itu yang pertama. Jadi orang yang terpedaya itu Terpedaya. ulama pertama. Ulama yang pertama. Mana contohnya? Contoh. Ada ulama ko yang menyangko bahwasanya dengan mempelajari ilmu tauhid, kemudian mempelajari ilmu fikih, ala pahamnya tafsir Quran, ala pahamnya tentang hadis Nabi, inyo sangkonan ilmu ko lah habis. Lah cukup rasanya lah pasnya untuk masuk dalam surga. Lah jadi hamba Allah Ta'ala yang dakik kepada Allah, yang diridhoi oleh Allah. Orang nan modeko adalah orang yang dipedaya di ilmu. Tapi sesungguhnya di dalam syariat yang zahir ada syariat yang batin. Yang syariat yang batin ko yang tak terbaca olehnya. Sehingga yang ko yang zahir ko lah nan ilmu nak ada na batin tu. Tarekat tu bid'ah tu je.
Ada gitu dong, ada nabi bertarekat. Ada orang yang menyangkut seperti Iko adalah orang-orang yang dipedaya dari ilmu. Terperdaya oleh ilmunya. Amba ingin mengutip satu kalimat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, guru daripada Imam Syafi'i. Beliau bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Hidup sekitar tahun 80-an Hijriah. Beliau lahir di tahun 80-an Hijriah kalau tidak salah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik 20 tahun. Itu raja di Buya berapa tahun dulu kan? Tambah inilah berapa tahun dulu nak dapat banyak loh. Imam Syafi'i beraja 20 tahun dengan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Itu perlu dipegang bagi orang tasawuf. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh orang tadi akan fasik. Nyoba raja ilmu fikih, cara semayang, rukun semayang, batan semayang, sunnah semayang, tapi tidak beraja tasawuf di dalam semayang. Ba'a cara khusyuk dalam semayang, ba'a cara berasihan hati dalam semayang, ba'a cara takana dengan Allah di dalam semayang. Kalau orang tadi tidak beraja yang ilmu itu, maka faqad tafassaqa, ya pasti jadi orang fasik. Banyak kita cari rajin semayang, rajin maksiat. Rajin semayang, rajin belum maksiat. Iku gara-gara itu. Gara-gara itu penyebab. Kamu dulu kadang bertanya-tanya dengan dirimu sendiri ketika masih di pesantren. Kau raja lah banyak, sadu lah dipelajari, tapi kok malih je semayang. Bahkan tak ada lah, soalnya lama semayang. Kecil orang semayang kok seru, aku lah semayang. Untuk menunaikan kewajibannya kadang balik rasa baik semayang. Kiranya memang awak kanai dek perkataan Imam Malik. Ilmu tasawuf alum belajar untuk memahami ilmu tasawuf itu yang butuh dengan ilmu tarekat. Apa tuh ilmu tarekat? Ilmu yang menyampaikan orang tuh supaya bisa bertasawuf. Tasawuf asal katanya suf. Ada ulama yang mengatakan suf. Suf maknanya bersih, kemudian suci. Apa maksudnya? Suci hati daripada selain Allah. Yang ada di dalam hati itu Allah. Contoh mudah. Kita di dalam hidup bermasyarakat tuh kadang ada yang salah. Tertaruh dek kanaya, terjatuh dek keturun. Iya itu. Ada yang talindu-lindu dek kalimat awak kau orang sakit hati kita tak rasukan. Apa yang menyebabkan awak sakit hati dengan orang tadi? Penyebabnya adalah karena kita masih menganggap diri awak kok. Masih ada aku di dalam hati tadi. Maka awak merasa, contoh ada orang tidak menghormati kita. Kemudian timbul rasa sakit hati kepada orang tadi. Kurang kaya kurang aja. Awak tidak menghormati. Belajar leh awak neneknya. Hanya buat lendo dia ponakan surang-surang. Bahkan ada timbul rasa seperti itu karena masih ada diri di dalam kalbu tadi. Awak anggap diri awak penting. Maka ketika orang lain tidak menganggap diri awak penting, saat itu awak berang kepada orang. Itu penyebab terjadi adanya rasa sakit hati tadi. Tapi cubalah yang diri tadi tidak ada yang penting itu Allah. Mencontohkan ada salah seorang ulama, siapa nama beliau? Lupa namanya. Imam Ahmad bin Hanbal. Murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu ada punya tetangga, panggil ada tetangga tu. Ahmad, mari lu. Dan itu saya panggil seorang imam ya. Tiba Imam Ahmad ke rumah. Alah, mau nak butuh kalau dah pulang lihat dia. Pulang Imam Ahmad lihat. Sudah tu dia panggil oleh Ahmad, mari lihat. Sampai 3 kali model tu. Kalau kita ni kita di orang luar rasanya. Ikut nak amuah ni kena tu. Mungkin dah orang mana le kau sudah tu agama punya dia kan jangan lagi jodi dia kan. Itu kalau gitu. Sampai 3 kali Imam Ahmad biasa saja senang je hatinya. Ada perubahan wajah di wajah Imam Ahmad. Sampai orang tetangga tadi heran dengan Imam Ahmad. Apalah pengandau dalam surah. Dipanggil oleh tetangga tadi.
Wahai Ahmad ya, alam mau main-mainan engkau kok senang aja tinggal. Kok senang aja tinggal lah mau main-mainan tadi yang sudah bolak-balik. Malah mau bermain-main. Kok senang aja. Kecil Imam Ahmad. Tak ada urusan apa je engkau kecil Imam Ahmad. Urusan apa je Allah Taala. Allah nyuruh berbuat baik kepada tetangga. Contohnya dipanggil tetangga buat tiba suruh pulang mau pulang, dipanggilnya buat tiba suruh pulang mau pulang. Amo salah karena amo lah melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada urusan je engkau orang terserah je. Dia panggil hendak. Pokoknya urusannya Allah. Bapak bisa tiba hal seperti itu pada Ahmad karena yang menganggap Ahmad itu tidak ada dalam dirinya. Yang ada itu hanya perintah Allah. Nah, ikut cerita ya, tapi sebenarnya sulit. Nah, ikulah yang dijalani bagi orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat, pembersihan demi pembersihan tadi. Supaya memang yang aden yang ambo itu hilang dari dalam diri itu yang adanya Allah. Maka ketika itu hidup itu senang saja. Rasulullah nyolempah ada orang jubatu berdarah senang ya. Bisu kaparan awak seketik jumlah musuh banyak senang ya. Santai. Apa anggapan dari Allah Ta'ala? Kan Allah sudah barang cik Rasul. Kalau kalah menang terserah lah, pokoknya mau ikut perintah Allah, selesai. Semayang insyaAllah semayang. Ada orang di surau semayang ya. Ngaji surau ada Allah Ta'ala mau pengen ngaji ketika malam Jumat. Terserah nih mau ada tuanku ni nak ada tuanku rancak kaji tak rancak kaji terserah, pokoknya mau ikut perintah Allah, selesai masalahnya. Tak mikirlah tu kerja. Mau telepon tuanku boleh tiba tuanku. Tuanku dah tiba umumkan jemaah, tuanku nak isa tiba langsung tinggal setengah saja jemaah. Kalau terjadi model kau berarti kita periksa ke dalam. Adonan badugo di dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmad bin Hanbal Komori. Ahmad murid daripada Imam Syafi'i. Akhirnya menjadi seorang imam mazhab, orang luar biasa. Semoga sebenarnya cerita malam pun tak didengar, tapi kalau ada yang mendengar berarti tak mendengar ya lah. Supaya menganang-anang ya, jangan sampai kau kaji wala tinggi-tinggi, gironya di dalam tujuh berhasil. Yang kedua, orang yang terpedaya tak kicuh ada ibadah. Yang kedua, tak kicuh ada ibadah. Tadi ulama yang tak kicuh, orang alim dengan ilmunya tak kicuh. Kalau kini orang tak kicuh ada ibadah. Barang siapa berbuat ibadah yang zahir seperti salat dan puasa, zakat dan haji, dan membaca Quran dan sebagainya, padahal tiada menyucikan hatinya daripada maksiat yang batin seperti riya dan ujub dan sum'ah dan kubur hasad, maka maksiat yang batin itu terpedayanya dengan sangko ibadah tadi. Maksudnya apa? Awaklah semayang, awaklah puasa, awaklah zakat, puasa sunnah di kerajuan macam-macam jenis. Puasa Muharram 10 hari Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, Arafah, lengkap full puasa. Solat sunat, ba'diyah, qabliyah, solat duha, tahajud, witir, lengkap seluruhnya. Tetapi saat itu ketika mengangkat takbir, di dalam takbir tu bau najis. Bukan najis yang ada di parit ya. Kalau itu ya terbawa ya kan. Najis itu berasal dari parit gitu. Najis di dalam hati terbawa dalam semayang, maka nan semayang ibadah nan kita sangkolah luar biasa tadi itu di sisi Allah tak ada dunia. Nol bicara. Orang yang ibadah tetapi di dalam hatinya masih ada riya, beribadah karena yang lain. Orang yang ibadah di dalam hatinya masih ada rasa kibir. Kok ibadah dia yang paling rancak nampak di surau baru Darussalam. Kibir dalam hati. Atau merasa ketika ibadah tu hasad. Awak semayang tadi ucali tu kawan surang tu lalu ya kerajaan. Tak semua yang pula. Hasad. Mengalu orang yang urus untuk ibadah ini. Yang urusan ibadah kita tadi entah diterima atau tidak ada apa. Orang gitu baca. Nah, itu penyebab. Itu tidak barasia di ketika zikir lataifnya kena. Orang nama model kau biasa di zikir lataifnya kena. Kau.
Nafsu natikoh tadi itu masih banyaknya mengenai oleh dak warasia di tiko zikirnya. Makanya amalan tarekat Naqsabandiyah aku memang berasian sedualahnya itu sampai nak ada jalahnya. Cibir apa cibir? Terkicu awak orang tadi dek kamu ibadah. Cibir. Masuk amal awan Cibir. Kibir, Kir. takabur. Oh, kibir. Takabir, orang yang takabur, sombong. Oh, sombong. Atau ujub, heran dengan dirinya. Santiana dengan ya. Kibir. Heran dengan dirinya. Mau rajin awak ibadah ya. Orang lain awak dia awak alasan. Ujub. Ada penyakit berarti di dalam hatinya ketika itu. Makanya kata Imam Ghazali, ubeknya ubeknya. Anggaplah diri itu berasal daripada ayah yang hina dina, yaitu ayah mani. Hidup di dunia membawa segala jenis ciri, telinga baciri, mata baciri, gigi baciri, paruh adalah pabrik cirinya. Kemudian mati menjadi bangkai pun hina, tak dihiraukan oleh orang. Dengan keadaan model itu yang harus kita banggakan di hadapan Allah. Kok santiang awak kok rajin awak ibadah, sia nama gue awak itu kue untuk baik. Tetap juga Allah yang mengwean kita ibadah. Makanya tak ada yang bisa. Maka bagi orang tarekat, khususnya orang Naqsabandi kok, seharusnya buat ibadah kok tak berhak untuk mendapatkan pahala lah. Bakon lagi malu sebenarnya minta pahala ya Allah Taala. Ya Allah, mak pahala semayangmu ya Allah. Seakan-akan wak pai mengalih, wak jiwa ibadah wak bali pahala. Kan semuanya mengalih. Itu jenis hamba Allah yang jiwanya seperti jiwa tukang dagang. Yang ibadahku minta upah. Orang tarekat ku hendaknya naik tingkatnya lah. Ibadah bukan dek karena pahala tadi. Bukan karena takut kan siksa dalam neraka pula, tapi supaya Allah Taala ridho. Seketik ibadah pun dak ridho ya Allah Taala. Ya dak banyak dia Allah. Kalau tentu banyak tu boneh oleh dah. Mudah-mudahan seketik ke Allah yo iko pandai punya ya Allah, terimalah seketik. Ridho Allah Taala. Maka nak ada urusan orang lain, serahnya orang. Tapi kalau kita diinginkan oleh guru itu wajib kan mengingatkan sifatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang terpedaya itu adalah orang sufiyah wal mutasawwifah. Nah, itu gitu. Orang tasawuf, orang tarikat, atau orang yang baru belajar tarikat pun terpedaya dengan tarikat yang ia pelajari. Bermula orang yang sufi terpedaya itu orang yang ridho dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi. Inyo beradab seperti adabnya orang sufi. Ridho dengan inyo lah bertarikat. Tibonya ke surau tarikat. Kemudian ikut pengajian tarikat. Tapi seandainya kolbunya tua, tidak sama orang tarikat. Ikut ngaji tarikat. Kemudian berbaur dengan guru-guru tarikat. Kemudian mengamalkan amalan-amalan tarikat. Tapi kolbu orang tarikat itu tidak ada dalam dirinya. Seharusnya orang tarekat kok berjalan ruhaniyahnya untuk mengenal Allah Ta'ala. Ada perjalanan setiap hari itu terjadi. Sehingga semakin kenal dengan Allah, semakin tahu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin tahu dengan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa. Dan kenal jo dirinya, kenal jo Tuhan. Kenal jo dirinya hina-hina, kenal jo Tuhan yang maha kuasa. Nah, maha mulia. Nah, maka orang yang seperti kau gayanya gaya orang tasawuf, tapi sebenarnya ini bukan orang tasawuf secara hakiki. Nah, ada yang seperti itu, terpedaya. Rasul-rasul akan masuk surga dengan ikut-ikut ngaji tasawuf. Padahal amalan tasawuf tidak kita kerjakan. Maka orang seperti tadi itu hanya sebagai mendaftar lagi tapi masuk kuliah tidak. Suluk, paling suluk, tapi keluar dari suluk dan suluk tadi tinggal di dalam kamar suluk. Suluk, mengaji, berzikir, tapi nan zikir tadi keluar dari surau, nan zikir itu tinggal di surau. Nah, maka orang seperti tadi itu terpedayanya dengan zikir. Yang kedua, kan yo barek kan? Untuk ambo sendiri saya barek rasanya. Yang keempat. Terakhir adalah orang yang terpedaya itu, yaitu orang yang mempunyai harta.
Orang terpedaya dengan hartanya, ini hartanya banyak. Kemudian nyo rajin sedekah dalam kebaikan. Kau bukan keburukan kita lah tahu, tapi dalam kebaikan. Rajin sedekah ke surau, bangun masjid, sedekah ke pesantren, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, rajin membantu sesama muslim. Yang nyo bantu itu memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi di dalam hati tadi itu terbisiak. Ria. Yang terbisiak dalam hati tadi, betulih je lah namo dan sedekah 5 juta tu di kerja pun di dalam papan tu nak tahu lo orang awak nak. Atau kalau tidak modal tu merasa senang ketika nyo anggap dia orang awak dermawan, ketika ibu yo dermawan orangnya, kemudian senang hati awak, maka saat itu tu ada penyakit di dalam hati saat itu. Atau biasa-biasanya Allah tinggi pak, tingkatnya Allah tinggi lah, naik selevel Allah hampir berasi hati tadi lah. Nyo puji dia orang biasa saja, nyo hina dia orang biasa saja, santai biasa. Tak ada perubahan di dalam kalbu. Tetapi pada tetapinya, kalau nyo puji dia orang, tambah rajin. Kalau tak dipuji dia orang, berkurang rajin. Yang model itu pun ada penyakit di dalam kalbu. Berarti alun barasiah, sifat ria. Maka syirik itu dibagi dua. Yang pertama syirik jali. Syirik kita memang menyembah sesuatu, kemudian menyembah itu kita anggap itu sebagai punya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada pohon gadang, jangan pohon gadang. Keris tasbih. Ada tasbih keramat. Kalau awak pakai tasbih solat awak bisa kusuk nih. Boleh mengambil berkah dari tasbih boleh. Tapi kalau berubah seketek berubahnya, kita anggap tasbih memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah syirik. Itu namanya syirik jali. Menganggap sesuatu punya manfaat dan mudarat selain Allah, maka itu disebut dengan syirik yang jali. Syirik jali yang jelas, syirik yang jelas. Yang kedua, syirik khafi. Kata Nabi, Raja'na, kami kembali daripada perang yang besar, yaitu perang Badar, perang yang kecil kata Nabi, kepada perang yang besar. Pulang dari perang Badar kau jumlah sahabat kira-kira 330 orang kalau tidak salah. Sedangkan musuh tu jumlahnya ribuan orang. Makanya koko perang yang paling besar di zaman itu. Pulang dari perang tu akhir Nabi, awaklah pulang dari perang ketek menuju perang gadang. Maka heran sahabat, aduh perang lebih gadang daripada kau ya Rasul. Iya, perang melawan hawa nafsu. Kemudian dalam hadis lain Nabi katakan, aku takut kepada umatku nanti itu syirik khafi. Itu syirik yang halus, tersembunyi. Kita tidak merasa padahal kita sedang syirik waktu itu. Apa itu syirik khafi? Ria kau masih ada di karano yang lain. Masih ada penyebabnya karano yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan syirik khafi. Apa niat pai datang ke surau pai mengaji? Kalau ada niat selain Allah taala, maka itu disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi letaknya di dalam kalbu. Yang perlu diberasihan bagi orang yang punya syirik khafi adalah 5 tempat syirik itu berada, yaitu kalbu. Berarti kalbu yang harus diberasihan. Jua diberasihan kalbu, jo istighfar, jo taubat. Kemudian lah sudah berasihannya, kemudian diisinya dengan zikir. Zikirnya ismu zat Allah di dalam kalbu. Dengan yang seperti itu, ada berlapis-lapis halusnya syirik di dalam tulah yang harus kita berasihan, sehingga timbullah akhirnya kurikulum di dalam tarekat Naqsabandiyahku untuk memberasihan sampai halu-halu yang ke dalam tadi. Tak cukupnya dengan zikir ismu zat bersih kalbu tadi.
harus diagiannya zikir lataif, harus diagiannya zikir nafi isbat, harus diagiannya zikir wukuf sampai bersih sadolahnya. Bahkan di wukuf pun harus ada zikir berikutnya lain untuk membersihkan. Sampai selesai sadolahnya, sampai ke ure-urenya habis sadolahnya sirik tadi, baru di situ orang tadi bisa ikhlas. Bukan mengikhlas-ikhlaskan diri, tapi memang iubana ala ikhlas. Beda kok antara ikhlas dengan mengikhlas-ikhlaskan diri. Lah ikhlas ibu, lah ikhlas awak ikhlas. Lah ikhlas awak mengaji. Kecil awak lah ikhlas. Tapi yang menilai ikhlas dan tidak ikhlasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Contoh model di dalam dunia nyata. Pas lama langkah bayi ke surau, langkah pertama itu tawasi dalam hati yang suam. Kecil hati ketika itu. Alhamdulillah nak sebut je kawan lama nak sebut lah. Berarti awak bayi mengaji ketika itu ni awak nawai itu mengaji untuk awak sebut kawan lama lillahi ta'ala aja. Aduh je baca lillahi ta'ala kan. Berarti awak mengaji itu hanya untuk awak sebut je kawan lama. Bukan diucapkan di mulut, tapi tak gores di hati itu seketek. Tak gores seketek saja. Sakileh. Tak tahu dia kawan dia. Halusnya. Tak gores seketek. Maka yang goresan yang ketek itu itulah yang syirik khafi. Kan payah tu. Beko akhirnya yang gores itu tak ada oleh. Akhirnya beko gores itu tak ada oleh. Bisikan yang model itu tak ada oleh. Betul-betul lah di titik nol. Pai ke surau, pulang ke surau, pai ke surau, pulang ke surau. Tak ada jalahnya yang ada tabasi dalam hati itu lagi. Tapi untuk menuju hal yang model itu biasanya ada tabasi-basi. Apa namanya dia? Al-khataru fin nafsi. Goresan-goresan kolbu tadi itu. Goresan-goresan kolbu. Itu biasanya yang tak gores-gores atau tak lintih-lintih di dalam kolbu. Di dalam semua amalan. Cara menanduan awak Allah ikhlas atau tidak ikhlasnya. Ala lillahi ta'ala atau tidak lillahi ta'alanya ketika pai semayang. Cuba lah. Setelah ketika semayang itu, nanti beres di dalam kolbu ketika itu sebelum semayang. Ketika ni baca Quran, apa yang terberes di dalam kolbu ketika niyo baca Quran tadi? Apa yang terberes di dalam kolbu ketika niyo pai mengaji? Apa yang terberes di dalam kolbu ketika niyo bersedekah? Kalau awak sedekah, awak niatkan misalnya untuk keluarga supaya sehat walafiat apa segala macam boleh. Sahabat pernah menanyakan itu kepada Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Boleh diizinkan oleh Nabi, tapi di balik itu adalah niat utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyampaikan pahalanya kepada yang kita niatkan tadi. Bakawa ibaratnya kami di Solok di situ apa namanya? Bakawa aja. Bakawa. Bacalah kawa tu jangan hanya baca kawa niat supaya orang di rumah pun sihat-sihat saja, saya sekato ya kan. Coba. Boleh kan niat seperti itu? Boleh. Tapi itu hanya yang diucapkan. Maksudnya limpahan pahala itu hendaknya sampai ke sinar. Cuman yang aslinya yang di dalam kalbu itu adalah karena Allah. Nah, jadi ambil hal itu yang membuat kita tak kicuah terpedaya karena amalan gitu. Yang pertama adalah karena ilmu itu. Yang kedua karena ibadah itu. Yang ketiga karena sufiah kita bertarikatnya. Yang keempat adalah karena harta. Jadi kalau terhindar yang ambil hal itu, insya-Allah bersih, tidak ada terkicuahnya lagi. Maka ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan di dunia, jangan sandang dulu. Bisa jadi itu adalah bentuknya tipuan. Contoh, naik pangkat wak jadi kepala sekolah wak contohnya, atau naik pangkat jadi kepala pengurus masjid contohnya. Dan apapun jenis pangkat-pangkat dunia, ketika itu jangan merasa senang, bisa jadi itu di belakangnya adalah tipuan. Bisa jadi itu adalah fitnah. Bisa jadi itulah yang membuat kita jauh daripada Allah. Jadi memang pisau atau dua bisa menjadi elok, bisa menjadi dua. Pai mengaji kau bisa elok, bisa dua. Sekurang-kurangnya hadir jo mengaji. Walaupun ikhlas tak ikhlas,
Walaupun ni tadi masih bercupang-cupang, kalau lai tarikh mengaji yang akan tak kikir ke seketek dia misalnya. Lai tarikh diamalkan ke kaji tadi yang akan terkikis ke seketek dia misalnya. Yang berbahaya tu yang kaji yang tak beramalan dah. Sebanyak apapun ceramah yang didengar, kalau kaji nak diaman, nak kan bersuara dengan apa yang Allah disampaikan oleh guru-guru kita. Yakinlah. Walaupun yang hadir kasih kokom malaikat Jibril, contohnya penceramah malam gini wah hadirkan malaikat Jibril, suruh malaikat Jibril ceramahnya. Kerja tak diaman. Tak canang wak saudaranya dengan ceramah malaikat Jibril tu, menangis wak. Meniti ayam mantu yang nak dakik kepada Allah Taala. Tapi sudah malaikat Jibril kau kaji kau lah selesai. Pulang keluar dari surau, kau nak kaji tadi tinggal dalam surau nak diamalkan, tak akan ada sampai kepada Allah Subhanahu. Maka bagi orang tarekat tu kuncinya dalam amal. Ada yang lain. Rajin beramal sampai mendarah daging amal tu bagi kita. Baik matu takalok, baik matu tajago, baik langkah terlangkahan setiap helaan nafas hendaknya ada di dalam tu amalan kita. Baru sudah tulah Allah akan berikan pembersihan demi pembersihan. Ada pemberian dari Allah seketik demi seketik yang akan kita rasakan. Hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Hari ini kurang roh. Aku boleh tanya aku. Waduh, pertanyaan ini. Kau Mansari kau lah dengan gua. Yang nomor 3 tu gua Sufiah tu ku. Kita masuk mangku. Apa bedanya juta tasawuf tu ku? Sufiah tu orangnya. Tasawuf tu nama ilmunya. Ilmunya Sufi nama orang yang bertasawuf. Pelaksanaan. Untuk bisa memahami ilmu tasawuf, maka butuh tarekat. Tarekat kau adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada ilmu tasawuf. Karena tasawuf kau dibagi dua pula. Ada yang tasawuf tu sifatnya tasawuf falsafi. Cerita saya filsafat tasawuf. Yang kedua ada tasawuf amali, amalan tasawuf. Itu yang di Naqsabandi. Sifatnya amalan. Ada juga orang yang pengamat tasawuf. Dia baca kitab tasawuf, dia dengar kaji tasawuf, tapi dia tidak bertasawuf. Namanya pengamat. Pengamat tu punya cari. Dia amat ni saya. Amati. Anak kita kok pengamal. Apa tu pengamal? Awak nak tahu apa tasawuf dah, awak nak pernah baca buku tasawuf, tapi awak bertasawuf tak? Awak amalkan kaji tasawuf. Namanya pengamal. Mana yang rancak? Pengamal kan yang rancak. Kalau kedua-duanya rancak, bisa menjelaskan tentang tasawuf, bisa juga beramal di dalam tasawuf. nomor 1 apa tadi riwayat? Apa tasawuf tadi nomor 1? Tasawuf falsafi yang pertama. Apa aku? Falsafi, filsafat. Filsafat. Ya. Nya tasawuf punya cerita saya. Teori-teori. Ini terpedaya orang tasawuf yang terpedaya dia. Kalau kajinya kaji Junaid Al-Baghdadi, kajinya kaji Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi yang ini nak nyamalkan dong. Itu namanya terpedaya dengan tasawuf. Yang kedua tasawuf amali. Sifatnya amalan. Ilmu tasawuf tu di mana dipelajarin tu? Ilmu tasawuf kau di mana belajarinya Mbak Alo cara. Mulai dari surau aku tagak dari ilmu tasawufnya amalannya kambang dari buya kita sampai gini. Oh itu ilmu tasawuf tu. Itu yang ilmu Amalan tasawuf. tadi itu. Jadi yang ilmu tasawuf adalah ilmu pembersihan diri. Ilmu untuk membersihkan hati supaya awak jadi orang elok. Supaya kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Itu yang tasawuf. Akhlakul karimah. Supaya bisa jadi orang ridho, orang qanaah, orang sabar. Itu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Cara mengamalkannya itu di dalam tarekat. Contoh, diceritakan tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar sahabat, sabar Nabi, sabarnya para ulama. Kemudian apa hakikat sabar, jalan pembagian sabar. Itu namanya cerita sabar. Supaya bisa awak sabar masuk tarekat, maka diagihlah jalan dek guru zikir supaya nak bisa timbul sifat sabar itu pada diri. Maka orang yang mengaji tasawuf tidak akan mencapai apa yang dia kaji kecuali dia masuk ke dalam tarekat untuk mencapainya. Baru bisa berbuat sabar. Nya disabar-sabar tidak bisa no? Pertama ia harus disabar-sabar. Sudah tu deko barunya bisa sabar sudah. Nya tanpa ada orang pipi semua hanya pipi kiri jangan. Apa
Apakah itu yang sabarnya? Tidak bisa. Ada sabar, ada yang menyabar-nyabarkan diri. Masih berbeda. Awak sabar lagi cik awak, awak baleh yang ada keburukan ini. Inyo yo buruk mana kau? Nyo kecian yang buruk-buruk tentang diri awak, tentang keluarga gitu kepada orang banyak. Di lampau tu awak saya cerituan buruk saya nampak di matanya. Tapi awak sabar, awak baleh dong, awak sabar. Tapi dalam hati awak berucap, dalam hati awak membangkang, dalam hati awak berarti saat itu anda sabar. Kecil awak sabar, tapi sebenarnya awak tak sabar. Karena masih ada gejolak di dalam kolbu. Tapi kok muda itu punya santai saya hatinya, tenang saya hatinya, sakinahnya tidak ada. Bergerak seketik pun amper di dalam kolbu itu. Itu berarti lah pas kaji itu. Berarti tidak pengaruh dia. Hal yang nampak dari luar kau tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Itu sebenarnya ujung kaji pada orang naksabandi. Sehingga apapun fenomena yang ada di sekeliling itu tidak akan pengaruh pada dirinya. Ya saya lah yang terjadi. Yang bukan hiburan, orang yang mau dihormati, yang tidak dihormati, ya santai. Enjoy ya. Gini. Itu bahasa lapau itu. Yo kalau model tuh orang yang jaya gawat tuh nyolong Nabi Haka dia. Aja aku lah di mode kuan lah di kon sabui kuannya santai kayaknya kan lama-lama inyonya sakit hati jadi. Kenapa biasa aja? Angyuan dia. Iya, ya so ya kan. Ayo bodoh jangan awak ayo bodoh. Nah, dia mau ada dapat. Lama-lama orang dulu pandang dia malah cara. Saya dikasih sampingnya tidak biasa. Itu yang terjadi pada diri Nabi. Jadi Nabi itu memang balah kita untuk mencapai pangkat itu memang sulit. Tapi minimal awak mengarah ke situ. Mengikuti arah ke sana. Karena Nabi itu model itu. Jadi buah ilmu tarikat yang diamalkan dari Rasulullah itu. Buah ilmu tasawuf yang diamalkan dari Rasulullah itu adalah Nabi itu bisa kalbunya itu di dalam hampir 0 derajat. Maka tidak ada pergerakan di dalam kalbu itu. Karena saat itu kalbu Nabi itu hanya bersama Allah Ta'ala, tidak ada urusan yang lain selain Allah. Terserah apa yang terjadi pada makhluk. Nah, model itulah kira-kira makamnya Rasulullah. Maka ketika Nabi misalnya kurang, Nabi itu pernah hidup kaya, pernah hidup miskin. Nabi awal nikah sama Khadijah itu luar biasa. Apa namanya kalau nikah tuh mahar Nabi itu banyak. 100 unta. Ada yang bilang 100 unta. Berapa kayunya Nabi itu? Unta zaman kini kok 50 juta ganti. Harganya cie itu. Berapa kekayaan Nabi itu? Dan Nabi itu pernah hidup miskin. Tetapi kaya dan miskin itu di dalam kehidupan Nabi itu ya sudah. Tidak ada pengaruh. Kalau awak kan ketika kayu itu kan rasa-rasa dia telangi, rasa-rasa. Ketika miskin itu rasa-rasa di bawah kaki orang rasanya. Karena hampir yang di dalam kalbu tadi itu masih kacau. Nabi tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan di Nabi pagi harinya? Tidak ada ya Rasulullah, Abi mana ada makanan? Ya tak puasa deh. Kan simpel ya jalan kedua aja. Tidak ada makanannya, puasa deh Nabi. Cuma kalau gitu ada makanan yang sama. Makanan aja kan di makanan pitih. Saya nak bagi lagi atau belanja ada makanan lo minta ya kan? Gara-gara masalah makanan tuh perang dunia ketiga akhirnya dalam rumah. Yang suami rusak hatinya, istri rusak hatinya sampai ke anak-anak tuh bawa. Sampai ke raja biasanya mencangkuan. Kalau dek hanya dalam 3 jam tu 2 piring sawah, kini sepiring saja payah rasanya. Dek di dalam dia rasa payah, panih rasa di dalam. Bini nak berakal, suami kata-kata. Tapi dia suami udah tujuh laki nak berakal. Awak nak dia belanja belanja. Hanya gara-gara masalah sambat. Tapi Nabi itu simpel. Jalan keluar Nabi itu gampang. Dia tu sembah Aisyah, ada orang. Ya lah besok. Aisyah pun ceweknya simpel. Kalau mau itu yang mau Solo. Selesai masalah. Jadi urusan rumah tangga aku nak gampang, nak payah-payah. Nah, sebenarnya solusi dari setiap masalah itu sebenarnya simpel. Cuman kita yang perumitnya.
Kita yang membuat masalah tu ni. Awak yang bikin masalah. Awak yang bikin masalah. Simpel sebenarnya. Jadi kayak gitulah. Mudah-mudahan hendaknya tertanam dalam diri kita bagaimana apa-apa yang lah dirasukan oleh Nabi Muhammad tu. Hendaknya seketik banyaknya pun ada di dalam Rasul itu. Jadi yo awak urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah makhluk pun yang modern. Maotas. Allah, kita hanya urusan dengan Allah. Terserah makhluk kau model. Terserah orang yang model. Terserah dulu apa becek orang. Yang penting kita urusan hanya dengan Allah Taala. Aku bisa senang, santai lah. Apa yang terjadi di dunia nanti. Kiamat hari ya kiamat lah. Kau mati lah ya mati lah. Kau semayang wah semayang. Sudah semayang ya sudah. Sedekah wah sedekah. Pokoknya santai. Zikir. Enjoy, dia buat enjoy saja. Aman saja. Tenang, apa yang terjadi ya tenang. Orang lah panik sekeliling kampung santai saja tenang. Cuman tak lo boleh ikut diartikan lain maksudnya udah betul. Kawan lo kecelakaan buat. Santai ya. Tak sampainya dari Honda di muka, tenang. Itu tak lo boleh. Itu salah arti. Gara-gara tadi, inyo bertasawuf tapi tak bertarikat. Nyosangko model itulah yang tasawuf tu. Padahal itu salah. Kalau Nabi itu ketika ada orang susah, hanya bantu oleh Nabi. Tiba orang Nabi tak ada orang yang kurang ajar ke Nabi Muhammad. Ada. Orang Badui yang hidup di kampung-kampung arah-arah ujung-ujung pelosok Mekah itu orang kampung namanya kan. Sekali-kali tiba. Mau Muhammad tu je. Itu gayanya. Alun ada orang pernah sahabat Nabi itu bilang namo Muhammad. Biasanya panggil ya Rasulullah. Iko Muhammad je. Mau Muhammad. Itu panih di sahabat Nabi aja. Karena orang Badui, ya, orang kampung, orang pelosok, tak tahu adab, ya biarlah. Tiba sampai Nabi Muhammad tu pertama sahabat Nabi tak tih. Dia tu lah bahasa gitu. Minta mau pitih Nabi, kurang nanti. Nabi Muhammad tu terima awak, siapa awak minta. Dah itu dia cek Nabi dah keluar sana, kau tinggal je. Seketik lah kurang je. Nanya ke Nabi dah, kau je. Seketik lah ambil lah sedoi kau aje Nabi. Yalah kasih dia je, baiklah. Tak ada yang cek mau kasih. Kadang tak ada terima kasih dah, payah salah. Tapi Rasulullah tu Nabi. Nak urusannya je kau dah. Urusan je Allah Taala. Allah sudah sedekah, Allah sedekah. Terserah terima kasih, tak terima kasih, tak urusannya dah ada. Jadi itulah zero apa namanya di titik nolnya kalbu Nabi itu memang datar. Ibarat padang nak bertumbuh, lawi nak gombak. Datar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat keberkahan daripada Rasulullah, keberkahan daripada para sahabat dan pada seluruh silsilah tarekat kita Naqsabandiyah. Hendaknya apa yang Allah beliau sampai kepada posisi seperti itu, hendaknya kita pun merasakan seketik banyaknya daripada keberkahan beliau. Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.